berikutnya materi PBB, yaitu materi dasar latihan PBB. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar kembali dalam siaran Fawas, dan kali ini dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka SDIT SMPIT Insan Teladan Mandiri. Warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Ya, dari kegiatan pramuka Sekolah Insan Teladan Mandiri baik siaga penggalang yang kita adakan di tahun pelajaran 2023-2024, dan kegiatan sudah berlangsung selama 2 bulan dengan pembina Kak Anwar, Kak Oki, Kak Hasan, Kak Irfan, dan alhamdulillah sudah disampaikan banyak materi untuk anak-anak kita, adik-adik kita, dan tentu kegiatan positif yang kami hadirkan untuk adik-adik kita pramuka agar mereka menjadi adik-adik kita, generasi kita yang membanggakan, selalu berpikir positif, berbuat positif, dan menjadi generasi yang terbaik yang kita inginkan. Iya, gerakan pramuka harus terus dipupuk sebagai wadah bagi pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Riang gembira, pantang putus asa, itulah jiwa pramuka sejati. Perjuangan pramuka tak pernah berakhir, walau hari-hari dirasakan dengan kemerdekaan hati, karena pramuka adalah bakti kepada negeri. Salam pramuka. Untuk pertemuan kali ini kita pemilihan pinru, pembentukan regu dan nama regu sekaligus pembuatan yel-yel. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada kegiatan pertama biasanya adik-adik kita ini diminta untuk membuat regu, dan biasanya satu regu itu 6 sampai 12 orang, dan kali ini kita minta satu regu terdiri dari 10 orang. Dan pada pemilihannya biasanya itu tetap dalam kondisi happy, tetapi tentu mewakili semua kelas. Dan biasanya untuk pinru diambil dari kakak kelas dan wapinru dari adik kelas. Untuk nama regu biasanya untuk putra dengan menggunakan nama hewan atau binatang, dan tentu menginspirasi dengan karakter positifnya. Dan untuk putri biasanya dengan nama bunga, dan tentu juga dengan karakternya yang positif yang diambil. Berikutnya adik-adik kita diminta untuk membuat yel-yel yang memberi semangat tentunya, tetapi mencirikan regunya. Selain yel-yel, mereka pun juga kita ajarkan untuk memahami, mempraktekkan budaya pramuka. Di antaranya salam pramuka, juga tepuk pramuka, himne pramuka, dan tentu juga kita ajarkan kepada mereka yaitu Dwi Dharma untuk siaga dan Dasa Dharma untuk penggalang. Berikutnya materi PBB, yaitu materi dasar latihan PBB. Anak-anak dilatih untuk kekompakan dan kedisiplinan mereka. Pada materi kali ini, adik-adik kita dilatih kedisiplinan melalui kegiatan PBB. Dan tujuan dari kegiatan PBB adalah menumbuhkan sikap yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga senantiasa mereka mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan tentu menanamkan rasa tanggung jawab.
Materi PBB dasar yang diajarkan kepada adik-adik kita tentu sikap sempurna, kemudian istirahat, lencang kanan, lencang kiri, lencang depan, kemudian juga hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, berhitung, dan biasanya kita tambahkan dengan jalan di tempat dan juga periksa kerapian. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sandi, yang mana sandi ini adalah kode-kode rahasia di mana anak-anak akan memecahkan suatu kata dengan menggunakan sandi ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mengajarkan beberapa sandi, di antaranya adalah ada sandi kontak, yang sandi huruf, dan sandi lainnya. Materi kali ini adalah materi sandi, dan sandi digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia di mana hanya pengirim dan penerima yang tahu isinya. Di pramuka tentu banyak dari macam-macam sandi, dan kali ini yang kita ajarkan kepada adik-adik kita adalah sandi kotak 1 dan 2, sandi rumput, sandi siput, sandi angka, sandi AN, sandi AZ, sandi jam, dan lain-lain. Seperti biasa, sebelum materi disampaikan, kita ice breaking dulu buat mereka bersemangat menerima materi. Baik, sekarang kita ke materi ya. Siap, dengarkan materinya. Ya, yang punya buku saku Ya, berikutnya adalah materi Simapur. Adik-adik kita akan diajarkan untuk menyusun huruf atau abjad dari A sampai Z dengan bendera Simapur. Dan materi kali ini adalah Simapur, dan tentu menjadi satu materi yang menarik untuk adik-adik kita. Dan Simapur adalah cara mengirimkan dan menerima berita yang biasanya digunakan dalam pramuka dengan alat berupa 2 bendera yang biasanya berukuran 40 kali 40 cm dan tentu memberikan kesan. Warna bendera Simapur biasanya beragam, tetapi yang paling sering digunakan adalah warna merah dan kuning. Gerakan Simapur Pramuka terdiri dari 30 formasi yang masing-masing gerakannya itu melambangkan huruf, angka, dan isyarat tertentu. Penemu Simapur adalah Claude Capet yang lahir di Prancis 25 Desember 1763. Claude Capet pada tahun 1792 menyajikan sistem Simapur yang menjadi telekomunikasi praktis, dan ini pertama pada zaman industri. Claude Capet menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan bendera, dan saat itu masih menggunakan kayu yang berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan yang dipasang di menara-menara yang tinggi.
yang jaraknya 5-10 mil atau 8-160 km antara satu menara dengan menara lainnya. Demikian dari kegiatan Eskul Wajib Pramuka di SDIT SMPIT Insan Teladan Mandiri di triwulan pertama. Kita ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan menarik berikutnya, masih tentu dalam kegiatan Eskul Wajib Pramuka Insan Teladan Mandiri. Semoga generasi kita adalah generasi yang diandalkan melalui kegiatan pramuka. Generasi kita terbentuk menjadi generasi yang hebat dan berakhlak mulia. Terima kasih sudah menyaksikan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.